Awal film kita diperlihatkan dengan sepasang sendal jepit, sepasang suami istri maksud saya, yang sedang melakukan persalinan. Mereka pun akhirnya berhasil menyelamatkan seorang makhluk yang imut dan lucu, yaitu anak mereka sendiri yang baru saja dilahirkan ke dunianya yang bernama planet Krypton. Do you not understand? Bayi itu merupakan seorang anak ilmuwan yang berada di planet Krypton, dan ilmuwan tersebut bernama Jor-El, sedangkan istrinya yang bernama Clara. Kemudian Jor-El menghadiri sebuah perkumpulan atau sebuah sidang anggota para dewan. Kemudian datanglah beberapa rombongan pembelot atau segerombolan para pembangkang. Mereka dipimpin oleh seseorang yang bernama Jenderal Zod. Kemudian Jenderal Zod menembak salah satu anggota dari dewan tersebut. Lalu Jenderal Zod membawa Jor-El untuk bergabung bersamanya. Take him away. Tapi sayangnya Jor-El tidak mau menerima ajakan dari Jenderal Zod. Jor-El kemudian melakukan suatu perlawanan kepada sang jenderal. Akhirnya dia pun berhasil meloloskan diri. Kemudian Jor-El memanggil Raka, yang dimana Raka adalah suatu makhluk tunggangannya atau peliharaan dari Jor-El. Lalu dia segera pergi dari tempat itu. Kemudian Jor-El menuju ke suatu tempat yang dimana tempat itu adalah tempat penyimpanan codek. Codek merupakan suatu alat yang biasa dijadikan oleh mereka untuk membuat bayi-bayi tabung atau bangsa keturunan dari Krypton. Akhirnya Jor-El pun berhasil mengambil codek dari tempat penyimpanannya. Kemudian setelah Jor-El keluar, dia sudah dihadang oleh pasukan dari Jenderal Zod. Tapi lagi-lagi dia berhasil kabur dan menyelamatkan diri. Lalu dia kembali menunggangi Raka. Tapi sayangnya Raka tertembak oleh senjata dari pasukan Jenderal Zod. Easy, Raka. Kemudian sesampainya di rumah, Jor-El pun segera memasang codek tersebut dan menjadikannya sebuah simbol, yang dimana simbol itu adalah identitas dari bangsa Krypton. Karena Jor-El mengetahui kalau Krypton akan mengalami sebuah kehancuran, dia pun berniat untuk mengirimkan anaknya yang masih bayi itu ke planet lain. Selang beberapa lama kemudian muncullah pasukan dari Jenderal Zod yang terus mengikuti Jor-El karena mereka juga menginginkan codek tersebut. Tetapi sayangnya Clara telah berhasil menerbangkan Kal-El atau bayinya itu untuk segera menuju ke bumi. Jenderal Zod pun marah, kemudian dia mengeluarkan sebuah pisau dari tangannya dan langsung menusuknya ke tubuh Jor-El yang membuat Jor-El mati. Kemudian datanglah rombongan atau pasukan keamanan dari anggota dewan yang kemudian mereka menghukum kelompok atau gerombolan dari Jenderal Zod. The council has sentenced you. Karena mereka telah banyak melakukan aksi-aksi kejahatan di planet Krypton, yang akhirnya mereka pun dibuang atau diasingkan ke sebuah lubang hitam untuk mendapatkan hukuman. Benar saja, selang beberapa lama kemudian setelah kejadian itu, Krypton pun mengalami sebuah kehancuran atau kiamat, yang membuat seluruh makhluk yang berada di situ pun musnah. Kal-El telah sampai di bumi. Dia tiba di sebuah ladang yang dimana ladang itu adalah milik sepasang suami istri yang bernama Martha, yang berperan sebagai ibu angkat dari Kal-El, dan sang suami yang bernama Jonathan. Dalam lingkungan tempat dia tinggal pun dengan orang-orang atau teman-teman di sekitarnya, bahkan dia kerap dikatakan oleh teman-temannya kalau dia adalah anak yang aneh. Tetapi berkat kasih sayang dan ketulusan dari Martha lah
yang membuat Kal-El selalu kuat menahan amarah dan semua permasalahan hidupnya. Hingga di suatu perjalanan ketika dia sedang menaiki sebuah bus, tiba-tiba saja dibully oleh temannya, sebut saja si gendut. Lalu ban dari bus yang mereka tunggangi tiba-tiba pecah, yang membuat bus itu pun oleng dan tergelincir ke dalam sungai. Tetapi Kal-El pun berhasil menyelamatkan mereka semua, dan dia tidak lupa juga menyelamatkan si gendut meskipun si gendut telah membulinya. Setelah beranjak dewasa, ketika mereka sedang melakukan suatu perjalanan, Kal-El pun melakukan suatu protes kepada Jonathan karena Jonathan sering melarangnya di setiap Kal-El menggunakan kekuatannya sehingga membuat dia marah. Semua itu dilakukan Jonathan karena Jonathan sangat menyayangi Kal-El atau Claire. Di saat itu pula Jonathan tiba-tiba menghentikan mobilnya tersebut. Ternyata di depan sana sedang terjadi badai tornado yang sangat besar. Kemudian mereka semua keluar dari mobilnya. Kemudian Jonathan menyuruh Claire membawa ibunya ke tempat. Pada saat itu pula ternyata anjing kesayangan mereka tertinggal di dalam mobil, yang membuat Jonathan segera menyelamatkan anjingnya tersebut. Setelah anjingnya keluar, ternyata Jonathan terkunci di dalam mobilnya. Badai pun semakin dekat. Jonathan tidak sempat menyelamatkan dirinya, malah dia menghalangi Kal-El untuk menyelamatkannya. Jonathan tidak mau kalau kekuatan super dari Kal-El diketahui orang-orang di sekitarnya. Dan akhirnya Jonathan pun tersapu oleh badai tersebut hingga membuatnya mati. Sepeninggal dari kematian sang ayah, akhirnya Kal-El pun memutuskan untuk pergi berkelana. Dia bekerja di suatu perusahaan kapal penangkapan ikan. Pada saat dia melakukan aktivitasnya, tiba-tiba saja sebuah perusahaan atau pengeboran minyak terbakar. Kal-El pun segera bergegas pergi untuk menyelamatkan orang-orang yang masih terkurung di dalam perusahaan tersebut. Hingga akhirnya tim penyelamat pun tiba dengan menggunakan sebuah helikopter. Tiba-tiba saja tower yang berada di sebelah Kal-El pun roboh, yang hampir saja menimpa helikopter tersebut. Tetapi beruntungnya Kal-El adalah sang manusia super. Dia berhasil menahan tower tersebut sehingga helikopter itu pun berhasil terbang. Lalu Kal-El pun menceburkan dirinya ke dalam laut dan dia pun pingsan. Kemudian Kal-El kembali bekerja di sebuah pangkalan militer yang dibangun di atas Arktik. Mereka semua sedang melakukan penelitian hingga akhirnya Kal-El pun bertemu dengan seorang wanita yang merupakan jurnalis dari Diary Planet yang mau meliput di tempat tersebut. Dan wanita itu bernama Lois Lane. Kemudian di malam harinya, ketika Lois Lane sedang memotret-motret tempat tersebut, dia pun tidak sengaja memotret Kal-El yang sedang berjalan menuju sebuah gunung es, yang ternyata di dalam gunung tersebut ada sebuah kapal atau pesawat dari luar angkasa yang jatuh di tempat itu. Lois Lane pun segera mengikuti Kal-El kemana dia pergi. Ketika sudah berada di dalam pesawat itu, dia menemukan sebuah tempat yang dimana tempat itu adalah suatu alat yang biasa dipakai oleh bangsa Krypton. Kemudian dia memasukkan sebuah panton trip. Di saat itu pula robot pun langsung menyerangnya. Kemudian setelah Kal-El selesai memasangnya, robot pun berhenti menyerangnya. Dan mesin pesawat itu pun kembali menyala.
Dia berjumpa dengan suatu bayangan yang dimana bayangan tersebut adalah sosok dari ayah kandungnya yang berasal dari bangsa Krypton. Lois Lane pun akhirnya tiba di tempat tersebut yang kemudian dia berjumpa dengan robot itu, yang membuat robot itu pun menyerang dirinya sehingga tubuhnya terpental dan akhirnya mendapatkan luka di bagian perutnya. Kal-El yang mendengar teriakan dari Lois pun akhirnya menghampirinya. Dia segera menyembuhkan luka di perut Lois Lane. Kemudian pesawat itu akhirnya terbang lalu meninggalkan tempat tersebut. Lois Lane pun dijemput oleh pasukan militer dan membawanya dengan sebuah helikopter. Kal-El yang mengikuti pesawat tersebut akhirnya berjumpa dan mengobrol dengan ayahnya yaitu Jor-El. Kemudian Jor-El pun menceritakan asal-usul dari Kal-El. Dia menegaskan bahwa Kal-El adalah anak darinya bersama sang istri, yaitu Lara-El. Dari penjelasan sang ayah pun akhirnya Kal-El mengerti asal-usulnya, bahwa dirinya adalah manusia yang berasal dari Krypton, yang sengaja dikirim ke planet bumi karena saat itu Krypton akan segera hancur. Kemudian Jor-El memberikan jubah yang sudah lama dipersiapkannya. Lalu jubah tersebut diberikan kepada Kal-El dan Kal-El pun segera memakai jubah tersebut. Selepas dari sana, kemudian Kal-El pun mulai belajar menerbangkan tubuhnya. Karena dia mempunyai kekuatan super, dia pun berhasil terbang ke sana kemari sesuka hatinya. Sementara di sisi lain, Lois Lane yang ingin mengajukan suatu cerita tentang kehadiran sosok Superman atau manusia super yang dijumpainya kepada sang atasan yang bernama Perry White. Tetapi sayangnya Perry White masih menolak. Dia menganggap kalau semua cerita yang dilontarkan Lois Lane adalah semata-mata halusinasinya saja. Kemudian Lois Lane berusaha mencari informasi tentang keberadaan si manusia super, hingga akhirnya dia bertemu dengan teman Kal-El masa kecil yang bernama si Gendut, yang pernah diselamatkan oleh Kal-El waktu kecelakaan bus di masa kecil. Dari sanalah akhirnya Lois Lane mendapatkan informasi tentang seluk-beluk atau asal-usul dari Kal-El. Lalu, Lois Lane pun mengunjungi makam dari ayah Kal-El yang di sanalah akhirnya Kal-El pun muncul secara tiba-tiba. Dia pun menyuruh Lois Lane untuk merahasiakan semua penemuannya atau semua yang dia tahu tentang dirinya. Kemudian Jenderal Zod yang telah bebas dari menjalani hukumannya karena Krypton hancur, dia mengirimkan sinyal kepada seluruh penduduk bumi. Lalu dia meretas semua perangkat media yang ada di bumi. Dia pun mengatakan kalau ada salah satu dari bangsanya atau rakyatnya yang berada di tengah-tengah masyarakat bumi. Dan Jenderal Zod pun memberikan jaminan kedamaian jika mereka mau menyerahkan Kal-El. Kemudian Lois Lane pun tidak luput dari kejaran para FBI. Dia pun bergegas pergi, tapi di dalam perjalanan akhirnya Lois Lane pun tertangkap oleh para kelompok FBI. Sementara itu Kal-El yang mengetahui kalau Lois Lane ditangkap oleh kelompok FBI, kemudian ia pun memunculkan dirinya di tengah-tengah kelompok tentara tersebut untuk diserahkan kepada Jenderal Zod. Tak selang beberapa lama kemudian, akhirnya rombongan dari Jenderal Zod itu pun tiba. Seorang komandan yang bernama Paura itu pun menemui Kal-El. Tetapi Paura tidak hanya meminta Kal-El yang dibawa, dia juga menginginkan Lois Lane untuk ikut juga bersamanya. Kemudian setelah mereka berdua berada di dalam pesawat, Kal-El pun memberikan pantun tripnya kepada Lois Lane untuk menyembunyikan. Kemudian setelah Kal-El bertemu dengan Jenderal Zod, tiba-tiba melemah dan dia pingsan karena mungkin dia belum terbiasa berada di dalam dunia Krypton.
Di dalam mimpinya tersebut, Jenderal Zod pun menceritakan semua masa lalu dari bangsa Krypton, dan dia juga mengakui kalau dialah yang telah membunuh ayahnya. Of our damnation. Killed him. I did. Kemudian Lois Lane pun menemukan sebuah tempat yang dimana tempat tersebut adalah tempat yang biasa dimasukkan Phantom Trip. Dia pun segera memasukkannya. Setelah selesai, lalu dia bertemu dengan Jor-El yang secara tiba-tiba muncul di hadapannya. Jor-El memberitahu kepada Lois Lane kalau dia bisa membebaskannya dari tempat itu. Kemudian Lois Lane pun mengikuti semua arahan dari Jor-El, dan akhirnya dia pun terbebas dari tempat tersebut dengan menaiki sebuah kapsul pelontar. Kemudian salah satu anggota dari Jenderal Zod menembak kapsul tersebut. Lalu Kal-El pun bertemu dengan Jor-El, dan Jor-El pun menyuruh Kal-El untuk segera menyusul Lois Lane dan menyelamatkannya. Sampai akhirnya Lois Lane pun terselamatkan. Setelah mengetahui tempat di mana jatuhnya pesawat yang ditunggangi Kal-El waktu masih bayi yang mengirimnya ke bumi, para tentara Krypton pun segera menuju ke rumah Martha. Dalam pesawat itu pun terdapat codek yang ditaruh oleh Jor-El waktu Kal-El masih bayi. Tetapi mereka semua pun tidak menemukannya karena codek tersebut sudah menyatu di dalam tubuh Kal-El. Lalu mereka semua pun marah dan berniat untuk menyiksa Martha. Selang beberapa lama kemudian, Kal-El pun datang dan langsung menabrak tubuh dari Jenderal Zod. Lalu mereka berdua pun berkelahi atau gelut. Kemudian helm dari Zod pun hancur yang membuat Zod akhirnya melemah. Dia pun terkapar, tetapi pesawat dari rombongan Jenderal Zod pun tiba. Mereka segera menyelamatkannya. Sementara Paura dan rekannya yang masih berada di luar pesawat itu pun akhirnya berkelahi dengan Kal-El. Di tengah-tengah perkelahian mereka, lalu para tentara menembakinya, sehingga membuat teman Paura pun menyerang pesawat milik anggota dari para militer. Karena terus diganggu oleh para militer, Paura pun marah dan dia menyerang seluruh pasukan yang ada di sana. Dia berniat untuk membunuh sang kolonel militer tersebut. Kemudian Kal-El datang dan segera menyelamatkan sang kolonel. Paura pun mendapatkan rudal dari anggota pasukan atau pesawat militer. Paura akhirnya kalah. Dia dibawa kembali ke markas mereka. Kemudian Kal-El pun tidak lagi dianggap sebagai musuh dari anggota para militer. Zod pun marah. Dia berniat untuk meluncurkan sebuah mesin yang dimana mesin itu merupakan sebuah mesin yang bisa merubah bumi menjadi Krypton. Dan mesin tersebut terbagi menjadi dua bagian. Sementara itu, Kal-El berusaha untuk mencegah atau menghentikan mesin milik Jenderal Zod dengan menggunakan pesawat yang dimilikinya. Dia berniat untuk menabrakkan pesawat tersebut ke sebuah mesin dari Jenderal Zod. Kal-El yang berusaha menghentikan satu mesin itu pun dihalang-halangi oleh robot dari pesawat milik Jenderal Zod. Dengan kekuatan penuh, Kal-El pun akhirnya tancap gas dan dia menerobos mesin tersebut. Dan dia pun akhirnya berhasil meledakannya. Kemudian Jenderal Zod pun datang dengan menggunakan sebuah pesawat kuno. Tak lama kemudian, Kal-El pun kembali berhasil menghentikannya. Tetapi ternyata Zod pun masih hidup dan dia kembali menyerang atau berkelahi dengan Kal-El. Di dalam pertarungan mereka berdua itu pun seluruh kota tersebut mengalami kerusakan yang sangat parah. Bahkan
seluruh bangunan-bangunan yang ada di situ pun akhirnya hancur. Tetapi Kal-El pun menjadi lebih kuat dan dia berhasil mengalahkan Jenderal Zod. These people so much. Dengan mematahkan atau mengunci leher dari Jenderal Zod yang membuat dia pun mati. Kemudian Kal-El pun kembali menjalani hidupnya sebagai manusia normal. Dan dia melamar suatu pekerjaan yang dimana kantor tersebut adalah Dairy Planet, yang merupakan sebuah kantor yang memperkerjakan Lois Lane. Sampai akhirnya mereka berdua pun bertemu, yang membuat film ini pun berakhir. Terima kasih sudah menyimak atau menonton video dari saya. Jangan lupa kritik dan sarannya di kolom komentar. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Wassalam.